Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Cucun Sunaisi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pengolahan pendidikan, dan kepada teman-teman rekan-rekan semuanya. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, di mana kita diberikan kesempatan pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan judul Manajemen Kurikulum. Dengan beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Witasari dengan NIM 2101658, dan pemateri 1 ada Salsabila Kusuma Arpina dengan NIM 2109641, pemateri 2 ada Syifa Sahbani dengan NIM 2107561, dan pemateri ketiga ada Angginis Mustafia dengan NIM 2109565. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama ada pembukaan, kedua sesi pematerian, ketiga sesi diskusi, dan keempat ada sesi penutupan. Dan adapun topik pembahasan yang nanti akan kelompok kita buat adalah yang pertama ada konsep dasar kurikulum, kedua ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, ketiga ada tujuan dan manfaat manajemen kurikulum, dan yang terakhir ada contoh masalah manajemen kurikulum di Indonesia. Sesi pembukaan telah kita lewati dan kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, itu sesi pematerian. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi kali ini. Di sini ada konsep dasar kurikulum. Yang pertama itu ada pengertian manajemen, yang kedua ada pengertian kurikulum, dan yang ketiga ada pengertian manajemen kurikulum. Pengertian manajemen. Manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengatur, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur, mendayagunakan sumber daya manusia atau SDM, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidik yang membuat rancangan atau rencana program pelajaran yang akan diberikan dalam suatu periode jenjang pendidikan. Jadi, kurikulum merupakan isi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Yang terakhir, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum diartikan sebagai proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Jadi, manajemen kurikulum merupakan keseluruhan dari kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam manajemen kurikulum. Yang pertama itu ada produktivitas. Produktivitas, hasil yang akan dicapai dalam kegiatan kurikulum ialah sebuah aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, ada demokratisasi. Demokratisasi pengimplementasian manajemen kurikulum harus berbasis pada demokrasi yang menempatkan pelaksanaan, pengelolaan, dan subjek didik pada posisi
yang sudah ditentukan dalam melaksanakan tugas dan penuh tanggung jawab agar mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga ada kooperatif. Kooperatif agar dapat diperoleh hasil yang diinginkan, perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat ada efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi rangkaian dari kegiatan manajemen kurikulum haruslah memikirkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan hasil yang bermanfaat dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang terakhir ada mengarahkan visi. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Dalam proses manajemen kurikulum ini harus mampu menguatkan dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan dari kurikulum. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya sendiri. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada fungsi dari manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan komponen maupun sumber kurikulum yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan yang efektif dan juga terencana. Yang kedua yaitu meningkatkan equity atau keadilan dan memberikan sebuah kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan hasil yang secara optimal. Kemampuan yang optimal dapat digapai siswa dan siswi tidak hanya melalui kegiatan di dalam kelas, tetapi dapat juga digapai dalam melalui ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam menanggapi tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa-siswi maupun lingkungan peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan sebuah kesempatan dan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik maupun lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa-siswi maupun lingkungan peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan sebuah kesempatan dan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu meningkatkan kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam menggapai tujuan dari pembelajaran dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, terpadu, dan efektif dapat memberikan motivasi pada guru dan juga aktivitas peserta didik dalam belajar. Lalu yang selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran mengajar. Dalam proses pembelajaran harus selalu terpantau yang bertujuan untuk melihat konsistensi antara desain yang telah disusun atau direncanakan dengan pengimplementasian pembelajaran. Dengan hal ini, ketidaksesuaian antara desain yang telah disusun dan pengimplementasian dapat dihindarkan. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta dalam membantu dan juga mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional pasti akan melibatkan masyarakat khusus dalam mengisi sumber belajar ataupun bahan ajar perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu membuat prosedur belajar mengajar berjalan dengan baik di sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengatur kurikulum dan mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu mewujudkan anak didik yang memiliki pengetahuan luas, terampil secara memiliki bersikap dengan baik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan tentang manfaat dari manajemen kurikulum.
Yang pertama, ada meningkatnya kedayagunaan pemakaian sumber daya kurikulum secara efisien. Yang kedua, ada memberikan peluang untuk siswa agar mampu mencapai hasil yang maksimal dari intra dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, ada sesuainya pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang keempat, ada meningkatnya aktivitas siswa dan kinerja guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, ada meningkatnya pembelajaran yang efisien dan efektif. Yang keenam, ada meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam menyokong pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan kurikulum di sekolah. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Sebelum memulai pembelajaran, guru harus mempersiapkan segala sesuatu yang akan disampaikan kepada peserta didik, mulai dengan tujuan pembelajaran, alat peraga, media pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua, ada tahap pengorganisasian. Dalam perencanaan, semua aspek yang memiliki korelasi dengan pembelajaran harus disiapkan dengan matang, serta menyeluruh, supaya dalam tahap pengorganisasian dan koordinasi dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Tahap ini adalah tahap yang sangat penting dalam menentukan apakah sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah tersebut dapat mewujudkan program sekolahnya atau tidak. Yang keempat, ada tahap evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran sesuai atau tidak dengan rencana yang telah ditetapkan. Guru harus menentukan jelas evaluasi dengan hasil evaluasi yang akan digunakan. Dengan begitu, diharapkan dapat membantu atau berdampak pada peningkatannya pembelajaran selanjutnya. Dan materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri-pemateri hebat kita kali ini. Kita masuk ke dalam sesi diskusi, namun di mana sesi diskusi ini akan dilanjutkan di spot UPI dan kita akan langsung masuk saja kepada sesi penutupan. Pada sesi penutupan ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari pematerian kali ini. Manajemen kurikulum yaitu pengaturan yang tersusun mengenai tata kelola kurikulum untuk mencapai tujuan kurikulum. Untuk menjalankan manajemen kurikulum diperlukan keikutsertaan masyarakat dengan maksud supaya untuk mampu membantu mengimplementasikan kurikulum. Dapat dilihat bahwa sekolah harus mampu mandiri dalam menyiasati kebutuhan kurikulum, mengatur, mengendalikan, dan melaporkan hasil telaah kurikulum kepada pemerintah dan masyarakat. Manajemen kurikulum punya tujuan untuk mengefektifkan kegiatan di sekolah dan sebagai parameter guna mencapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Alhamdulillah, semua rangkaian acara telah kita lewati, telah masuk ke dalam sesi penutupan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.